pada perkuliahan yang ke-14 ya, yang terakhir hari ini ya, di mata kuliah fisika kedokteran. Yang tampaknya ujian jadwal UAS juga sudah ada ya. Tipe dan pola UAS-nya termasuk cara pengirimannya seperti UTS kemarin. Ini barangkali perlu saya rekam dulu. Oke. Ini topik kita hari ini. Walaupun belum seluruh materi di radiasi nuklir ya. Karena sebenarnya keberadaan radiasi nuklir itu juga bisa untuk mengetahui untuk diagnosis ya, seseorang ini sakit ini atau tidak. Misalnya disuntikkan bahan radioaktif ke lengan pasien, bahan radioaktif itu dengan lifetime yang singkat ya, hanya beberapa jam. Nah, kemudian dicek misalnya di daerah sekitar jantung radiasinya seperti apa atau di otak seperti apa gitu. Bisa diketahui kondisi sasaran ya. Dan teknik-teknik serupa itu seperti saya baca berita itu, kalau kemarin itu ada COVID-19, padahal molekul COVID itu kalau kena sabun, permukaan lemaknya itu sudah larut ya, sehingga tidak berfungsi, sehingga tidak berbahaya lagi. Nah itu pada pemerintahan Trump dikabarkan bahwa dokter tidak mau menyuntikkan air sabun ke dalam tubuh orang itu melalui lengan ya. Pokoknya tidak mau menyuntikkan dengan bahan air sabun ya. Walaupun kalau kalau di dalam paru itu ada COVID-19, maka kena sabun itu molekulnya akan menjadi tidak berfungsi ya. Tapi resikonya efeknya lebih berbahaya kabarnya ya. Sehingga pola itu tidak dipakai. Dokter tidak mau menyuntikkan cara demikian. Walaupun untuk semacam diagnosis dan pengobatan melalui suntik itu hal biasa. Demikian yang saya baca. Oke, sebelum kita lanjut, ya, kalau bidangnya kita di sini ini berhubungan dengan fisika medis, fisika kedokteran ya. Fisika medis itu orientasinya berhubungan dengan radiasi ya. Jadi kalau di rumah sakit itu ada ronsen segala itu kan mesti ada fisika medisnya siapa gitu. Itu alumni dari fisika ya. Tapi yang topik yang kita bahas itu sebagian besar cenderung adalah untuk penerapan dari fisika dasar pada medis ya. Bisa itu utamanya berkaitan dengan alat kesehatan ya, yang sekarang sedang ngetren gitu.
proyek penelitian segala ini sedang ngetren terkait dengan alat kesehatan. Ya. Hanya saya masih bertanya-tanya gimana bikin alat kesehatan yang dari hulu ke hilir supaya itu bisa aman dan nyaman. Ya. Seperti apa itu saturasi oksigen itu yang harganya tadinya hanya 80.000 jadi 50.000 itu dipakai sekali kecil-kecil itu kan tidak berbahaya ya, bisa dipercaya itu dipakai ya, itu triknya sampai ke sana, itu hal yang menarik juga ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang PR yang ketiga ya, kita bahas secara sekilas ya. Nomor 1 ini diatermi dengan metode induksi dikenakan pada paha pasien. Itu dilakukan dengan melilitkan kawat berlapis isolator dan kawat itu dialiri arus bolak-balik frekuensi tinggi. Ya. Mengapa jaringan di dalam paha bisa menjadi panas? Ya. Nah ini sebenarnya prinsip-prinsip kayak gini ini setara dengan itu ya, setara dengan sutet. Ya. Prinsip sutet itu kan ada jaringan tegangan tinggi ya. Kemudian kalau di bawahnya itu kan kabarnya bisa bahaya, maka itu di daerah yang bawahnya sering kena orang atau hunian itu di atasnya diberi jaring-jaring dari itu kawat itu ya. Itu sutet itu kan frekuensinya kalau di Indonesia 50 Hz ya, 50 Hz bolak-balik, maka kalau kawat berarus konstan itu memberi medan magnet konstan. Kalau kawat berarus bolak-balik, maka memberi medan magnet bolak-balik ya. Medan magnet bolak-balik itu memberikan perubahan flux medan magnet, itu memberikan GGL induksi ya. Jadi kalau itu ada jaring-jaring itu untuk menyerap apa itu energi dari GGL induksi itu ya, yang dihasilkan itu untuk menggerakkan elektron di konduktor itu, jadi supaya habis di situ sehingga ke bawah tidak ada masalah gitu ya. Nah, mengapa jaringan di dalam paha menjadi panas? Nah itu karena radiasi medan magnet fungsi waktu yang memberikan GGL induksi itu itu kan salah satu bentuk energi ya. Jadi dari hukum kekalahan energi ya. Ya kalau itu terserap ya, perubahannya itu cenderung menjadi panas ya. Termasuk kalau microwave segala itu kan kalau masuk air itu terserap dan menjadi panas ya. Nah kemudian kalau nomor 2, apakah EKG, elektrokardiogram, berperan sebagai alat ukur ataukah sebagai alat pantau terkait dengan aktivitas jantung? Apa dasar kerja terjadinya EKG? Ya. Nah, kalau EKG itu kan prinsipnya begini ya. EKG itu kan ini sebenarnya ada jantung gitu ya. Terus ini memberikan tegangan ya. Ya, ini memberikan tegangan. Di sini ada tegangan, di sini ada tegangan, gini. Terus ini kan diperpanjang gini. Ya. Ini kakinya, gitu kan. Ini lengannya, gitu. Tangan, gitu kan. Ini sebagai perpanjangan di sini. Ini perpanjangan di sini. Kemudian ini perpanjangan di sini dan di sini digroundkan ya.
Nah, kemudian dicari tegangan di sini, dicari tegangan di sini, terus dicari tegangan di sini. Nah, ini aslinya ini kan ada apa itu dipol listrik di sini ya. Jadi di jantungnya ini. Nah, eksperimennya kan tidak dicubles di sini, tapi geser di tangan, kaki, di sini digroundkan supaya beda potensialnya itu lebih gede gitu ya. Nah, artinya bahwa tegangan di sini tidak sama persis dengan di sini, hanya ada kelipatan gitu ya, kelipatan ya. Sehingga di sini yang dicari hanya polanya saja. Oleh dokter kalau ada pola gini artinya apa gitu. Jadi dokter menjelaskan maknanya ini ya, bahwa salurannya itu masih oke atau satu yang tersumbat gitu ya. Misalnya gini. Nah, itu analisis oleh dokternya di situ. Jadi EKG itu bukan alat ukur, tapi alat pantau, hanya untuk melihat polanya ini saja, bukan tingginya. Kalau tingginya itu alat ukur, jadi beda ya. Alat pantau itu tidak sama dengan alat ukur. Gitu ya. Oke. Nah, yang ini. Terangkan bagaimana cara kerja flowmeter magnet ya. Dan sebutkan pula besaran fisika apa saja yang dapat dipantau atau diukur dengan teknik ini. Terangkan pula apa landasan hukum fisika yang terkait dengan peristiwa itu. Flowmeter magnet itu kan bisa digambarkan begini. Ini seandainya ini ada arteri gitu ya. Kemudian ini ada magnet ya. Utara selatan misalnya. Sehingga ini medan magnetnya ke sana. Nah, ini ada ion yang bergerak ke sana, muatan ya. Kecepatannya itu V. Nah, di sini kalau ini muatannya membentuk dipol listrik ya, dipol magnet ya. Tadinya tidak keruan arahnya. Setelah ini kan masuk terus berubah menjadi sejajar di sana, keluar sejajar di sana. Nah, kemudian di sini diberi koil. Nah, sini koil. Nah, ini kan otomatis nanti terus menuju ke tak beraturan lagi. Jadi dari sini tak beraturan, lewat di sini mengalir menuju ke beraturan, keluar lagi menuju tak beraturan lagi. Nah, dari beraturan ke tak beraturan, jadi dari gini menuju ke gini. Nah, ini ada koil. Ada koil. Ini digandengkan di sini ya. Maka ini keluar tegangan. Nah, jadi ini bisa memberi gambaran apa itu keberadaan hemoglobin ya, Hb. Hb itu kan mengandung Fe ya, mengandung Fe. Tapi ini syaratnya mengalir, jadi ada V. Itu kan setara dengan ini ya. Kalau ini medan magnet, ini medan magnet, B
Terus ini ada kawat ya, ada kawat. Kemudian ini ada batang sepanjang L digerakkan ke sini V. Ya, V ini. Ini menjadi positif, ini negatif, maka ini memberikan GGL induksi BLV. Ya. Nah ini, setara ini. Jadi ini muternya ini memberikan GGL induksinya. Prinsipnya seperti itu. Ya. Ini cara kerja flow meter. Tapi kalau V-nya 0, ya GGL induksinya 0. Gitu ya. Nah, di situ kalau bahan yang ngalir itu sejenis terus, maka kalau kecepatannya makin besar, ya, maka GGL induksinya menjadi lebih besar. Gitu. Kalau lambat, menjadi lambat. Nah, kalau GGL ini cepatnya aliran, misalnya ini darah ya, di arteri itu. Misalnya aliran ini makin cepat, itu kan berhubungan dengan jumlah detak jantung per menit ya. Jadi kalau kita lari-lari itu bisa mencapai 100 detak per menit. Kalau kita santai begini bisa antara 60 sampai 80 detak per menit gitu ya. Nah, kalau orangnya lari-lari itu kan ini makin cepat ngalirnya ini. Nah, ini memberikan GGL induksi yang besar. Nah, itu bisa dikombinasi dengan ini hasil spektrometer. Kalau spektrometer kan diikatkan gitu ya. Ya. Jadi detakan, bunyi detakan kalau itu. Kalau ini berdasar kecepatan, maka flow meter. Jadi makin cepat bisa dicari relasinya, hubungannya antara V dengan tekanan darah. Nah, kemudian yang nomor 4, di pasaran telah diproduksi oven microwave guna memanaskan masakan dalam waktu singkat. Terangkan mengapa belum diproduksi oven UV. Nah, kalau microwave itu kan dekat dengan inframerah ya, dekat dengan inframerah. Ya. Lagi pula apa itu microwave itu ada karakter khasnya. Pada frekuensi 9,5 GHz masuk ke dalam air, maka semua energi diserapnya jadi panas. Ya. Jadi energi masuk jadi panas. Kalau yang oven kok UV ini energinya terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Sehingga karena oven itu untuk cari panas, dari UV nggak bisa. Kalau dari UV itu bisanya ya untuk cari terang. Kalau ini disedot energinya terjadi cahaya ungu atau biru, maka menjadi terang, tapi tidak panas gitu ya. Baru sampai itu, karena energinya besarin, energi UV-nya itu besar. Kemudian sinar X dan sinar gamma sama-sama tidak terlihat oleh mata. Padahal kedua komponen gelombang elektromagnet tersebut sebagian energinya sama besar. Jadi kita tidak bisa membedakan antara sinar X dengan sinar gamma. Karena sama-sama gelombang elektromagnet, energinya sama di sebagian kawasan energinya. Ya. Tetapi antara keduanya tetap terbedakan. Sebutkan letak perbedaan itu ya. Ya. Kalau dari energi dan jenis gelombang elektromagnet memang seperti tidak terbedakan ya. Tapi keduanya itu terbedakan itu ya dari prosesnya ya. Dari prosesnya. Kalau sinar X itu kan dari transisi elektron terbawah ya. Kalau sinar gamma itu dari transisi nukleon ya, nukleon yang radioaktif. Jadi beda di situ. Sehingga kalau yang sinar X itu kan memberi radiasi dan bahaya ketika beroperasi. Ya. Tapi kalau sinar gamma itu beroperasi terus.
Sehingga yang jadi masalah adalah safety-nya, ya, safety-nya. Nah, kemudian penggunaannya kalau sinar X itu untuk hal-hal yang singkat, misalnya motret, jebret, selesai. Ya. Kalau sinar gamma itu untuk terapi atau pengobatan ya kadang. Jadi di radiasi terus-menerus berapa jam gitu. Ya kalau itu pakai sinar X ya sudah boros ya, listriknya sudah boros. Kalau sinar gamma kan tahan bertahun-tahun ya. Ya. Maka proses apa ya, penelitian di laboratorium itu kadang kalau mau menampilkan spektrum, kita mau melakukan rekayasa, misalnya ini molekul hidrokarbon ini saya mau ngambil atom karbonnya satu saja, gitu. Itu diradiasi dengan sinar gamma, terus di apa spektrumnya dicetak gitu ya. Jadi kalau 1 jam cetakannya gimana, 2 jam radiasi gamma gimana, 10 jam, oh ternyata berubah. Nah, berarti karbon mulai lepas, bisa diambil, dilepas itu kalau radiasinya 10 jam misalnya begitu. Ya. Kemudian ini nomor 5, Mr. X adalah penderita cacat mata di kedua matanya. Ya. Mata sebelah kanan bertitik dekat 150 cm dan titik jauhnya tak terhingga. Jelas ini yang mata kanan itu mesti lensa positif ya. Sementara itu mata sebelah kiri bertitik dekat 25 cm tapi titik jauhnya hanya 10 cm. Nah ini jelas lensa negatif ya. Kacamata berspesifikasi seperti apa yang selainnya dikenakan agar menjadi penglihatan normal. Diketahui jarak lensa mata ke retina itu 2 cm. Nah ini kita bedakan antara mata kanan. Mata kanan itu kan seper F ya, atau P ya. Bayangan sama. Nah ini nilainya 1,5, jadi 1/1,5. 1/1,5 itu 1/3/2 ditambah 1/B, B-nya itu 2 cm, jadi 0,02. Jadi ini 2/3 plus 50. Jadi mata kanan akomodasi maksimum ya. Melihat jarak terdekat maksimum itu 50,7 dioptri ya. Nah kalau normal ya, normal itu kan 1/F daya normal itu kan 1/0,25 jarak dekat 2 cm plus 1/0,02 atau ini 4 plus 50 jadi 54 dioptri. Nah, berarti selisih ini adalah untuk kacamata ya. Kacamata itu perlu 54 min 50,7 berarti harus positif 3
Jadi lensa positif, mata kanan itu lensa positif 3,3. Nah, kalau mata kiri bagaimana? Mata kiri itu kalau tidak berakomodasi, tidak berakomodasi, itu kan seper F itu sama dengan seper O ditambah seper B. Seper O-nya itu tak terhingga, seper tak terhingga, ditambah seper 0,02. Jadi ini 0, jadi 50 dioptri. Dalam keadaan tidak berakomodasi kalau normal. Tapi kenyataannya dia itu seper F itu titik dekatnya, titik jauhnya itu ini titik jauh ya, ini titik jauh tak berakomodasi. Dalam praktek dia itu titik jauhnya itu hanya 10 meter, jadi seper 10 terbayangannya oleh lensa mata itu ke retina 2 cm ya. Berarti 0,1 plus 50. Jadi ini 50,1 dioptri. Ya. Berarti ini kelebihan 0,1 ya. Sehingga kacamata karena kelebihan harus dikurangi. Jadi min 0,1 dioptri. Jadi ini lensa cekung ya, tipis di tengah. Dengan daya saya minus 0,1 ya. Jadi ini positif 3,3, ini minus 0,1 ya. Nah, kemudian yang keempat ya, saya tadi lihat rekan-rekan sudah banyak mengumpulkan. Yang tadi PPT-nya juga sudah saya kirimkan di Google Classroom ya, silahkan ditengok. Ini yang nomor 4, mengapa sinyal MRI hanya bersumber pada deeksitasi momen dipol magnet spin proton atom hidrogen saja? Mengapa hanya itu? Jawabnya, ini hanya momen dipol magnet spin proton atom hidrogen saja. Sebab ini bekerja pada frekuensi yang dipilih. Dan itu kan ada persamaan frekuensi Larmor kalau nggak salah ya. Jadi adanya B 0 sekian sebanding dengan mu sekian. Ini untuk proton atom. Ya. Jadi memang dipilih. Jadi kalau ada momen dipol magnet spin proton atom lain tidak kena karena frekuensinya beda. Ya. Dia frekuensinya beda. Padahal itu dipasang B0 sekian, frekuensi sekian. Jadi pas tepat untuk apa itu momen dipol magnet spin proton atom hidrogen saja. Jadi yang mengandung air saja. Ya. Jadi sudah dipilih. Itu prinsip resonansi ya. Maka ini bagian dari resonansi magnetik ya. Nah, kemudian nomor 2, terangkan bagaimana relasi antara momen dipol magnet spin proton atom hidrogen sehingga dapat menghasilkan citra MRI. Mengapa beda organ memberikan citra yang berbeda pula? Nah, ini kan di dalam apa ya? Di dalam proton ya misalnya. Proton itu kan
bola gini dan berputar gitu. Ini ada muatan berputar, maka ini menghasilkan medan magnet. Jadi prinsipnya seperti magnet batang. Magnet batang sehingga bisa digambar gini. Ada yang begini, ada yang gini. Namanya momen dipol magnet, gitu kan. Nah, ini kalau kena medan magnet, jadi maka orang yang dicek pakai MRI itu dilibatkan medan magnet. Maka medan magnet dari dipol-dipol magnet ya, yang arahnya berserakan itu, ketika melewati kutub magnet yang besar itu, maka terorientasi sejajar ke energi potensial minimum. Ya. Nah kemudian setelah lepas, dia akan kembali ke arah relaksasi. Jadi kalau tadinya begini, ya, maka pada selang waktu namanya T2 berubah menjadi begini. Ya. Ini namanya waktu relaksasi transversal. Jadi sudutnya ini 90 derajat. Nah kalau dari gini terus ke sini, maka ini perlu waktu T1. Ya. Sudut yang berubah 180 derajat. Maka T1 lebih besar daripada T2. Nah kalau T1 sama dengan T2 berarti muternya momen dipol magnet itu tidak melalui ini tegak lurus, langsung muter balik. Kemudian nomor 3, mengapa koil radiofrekuensi pada MRI selalu berdiameter besar, sedangkan koil penerima atau receiver koil tersusun banyak lilitan berdiameter kecil. Nah, yang berdiameter besar ini radiofrekuensi ya, RF. Itu nu-nya besar. Nah, kalau diameter kecil, maka ada skin resistant, tahanan kulit. Sehingga untuk pembuatan radiofrekuensi itu kawatnya gede. Nah, kalau koil receiver koil, kenapa diameternya kecil dan lilitannya banyak? Nah, karena kalau yang ini frekuensinya rendah. Frekuensinya rendah. Hanya berdasar muternya momen dipol magnet spin proton atom hidrogen itu gitu. Yang ini untuk menghasilkan GGL induksi. Ya. Kemudian nomor 4, jelaskan perbedaan teknik pencitraan objek antara MRI dengan CT scan dan USG. Ya kalau MRI itu oleh relaksasi, beda relaksasi itu sehingga muternya itu memberikan GGL induksi yang ditangkap pada koil penerima atau receiver koil. Ya. Sehingga ini walaupun benda objeknya itu ketutup, ya, barang yang keras tetap bisa disitrakan. Ya. Nah kalau CT scan itu ya yang dengan sinar X itu ya dasarnya ya sinar terusan, ya, sehingga memberikan citra dari objek yang dipotret. Kalau USG itu pantulan, ya. USG itu pantulan. Hanya ini bisa untuk gambar hidup. Ya. Karena kalau memperhatikan efek Doppler ya, jadi gerak dari sasaran, ya, maka itu memberikan efek Doppler yang frekuensinya berubah, bisa naik, bisa turun.
Nah, sekarang kita bahas tentang atom dulu. Nah, atom itu tidak pernah ada yang bisa melihat, sehingga hanya melihat gejalanya kemudian memodelkannya. Nah, ini prinsipnya ya seperti kita ingin apa itu menggambarkan keberadaan apa itu dapur ya. Ketika kita masuk mata kita ditutup. Ya. Jadi matanya tidak bisa melihat tapi diminta untuk bisa menjelaskan kondisi dapur itu ya. Makanya ya diraba-raba ya. Nah, alat perabanya itu spektrum resonansi magnetik ini ada contohnya ESR ya. Kalau spektroskopi nuklir itu oleh gerak partikel nuklir. Misalnya dulu NMRI, sekarang MRI ya. Ini teorinya atom Thomson itu seperti ini menjelaskan. Ini Rutherford, ya. Ternyata banyak ruang kosong. Kemudian model atom Rutherford, ya. Ternyata kalau ini stadion sepak bola, maka proton itu sebesar ini. Ya. Jauh lebih kecil. Ya. Ini Bohr, kemudian ada Schrödinger. Ya. Kemudian unsur nuklear dan isotop partikel elementer ya. Ada atom, ada unsur, ada contohnya unsur emas. Ya. Nah, ini diuraikan. Di alam itu dijumpai 90 unsur ya. Ya. Nomor atom atau jumlah proton itu Z. Nomor massa itu jumlah nukleon berlambang A. Ya ini bisa dibaca tabelnya. Ada nukleon, ada isotop. Itu dijelaskan di sana. Ada partikel elementer. Nah, radioaktivitas. Ada inti atom yang stabil atau non radioaktif, ada yang tidak stabil. Namanya radioaktif. Ya. Ini penemu pertama Bakhwer. Ya. Nah, kemudian radioaktif dari bahan itu ada yang terjadi alamiah, ada yang karena buatan. Ya. Ya misalnya kalau kobalt 59 di alam tuh kalaupun radiasi ya kecil ya. Tapi ketika direkayasa jadi kobalt 60 maka ya berbagai sarana radiasi itu menggunakan kobalt 60 ya. Nah, perbedaan antara alfa, beta, dan gamma. Alfa itu muatan positif, beta negatif. Gamma itu gelombang elektromagnet. Jadi tidak terpengaruh medan magnet. Tentunya medan magnet yang tidak terlalu besar. Nah ini bakaran. Nah, definisi partikel beta, neutron, sinar gamma, ya. Nah ini contoh peluruan radioaktif, pelepasan alfa itu dari radium menjadi
apa ini? Saya kok lupa ya. Kalau peluruan gamma itu yang lepas hanya energi saja, ya. Masanya tidak berubah, ya. Nah, ini half-life setengah, ya. Ada pemerosotan, ya. Nah, ini pemanfaatannya. Untuk mengukur ketebalan kertas atau plat, ya. Kalau plat tuh pakai radiasi beta, ya. Kalau yang alfa itu yang untuk bahan-bahan yang tipis, ya. Nah, ini bahan bakar nuklir, ya, pengisian. Jadi batang-batang ini diisi. Nah, ini kobalt 60 bisa digunakan. Nah, ini bisa juga diambil energinya. Ini energi nuklir, ya. Ditumbuk dengan neutron lambat malah pecah berantai. Nah, ini core-nya. Jadi bahan bakar ditaruh di sini, kemudian diberi moderator. Nah, kebalikan dari fisi adalah fusi, ya. Oh. Ya, ternyata materi kita hari ini hanya sampai di sini. Barangkali ada tambahan pertanyaan dari rekan-rekan. Jadwal kita UAS kapan, ya? Sudah mendapatkan informasi? Kelihatannya saya sudah dikirimi, tapi belum saya buka, ya. Kelihatannya minggu depan, ya. Oke. Ada tambahan pertanyaan? Kalau tidak ada, kita stop recording. Hanya maklum, saya ngirim ke Google Classroom tuh kalau tidak ada asisten yang bantu belum bisa. Ya, boleh, boleh. Atau ditanyakan di grup WA kita punya, ya. Grup WA terus ditanyakan yang mana, nanti saya jawab, saya tulis tangan aja, saya potret di situ, itu paling mudah, ya. Apa diperlukan? Oh iya, nah, jangan sampai lupa, itu dulu saya bilang yang UTS terus kita bahas itu nanti akan keluar satu nomor dari UTS itu, ya. Tolong itu jangan dibuang, gitu. Ya, ya. Jadi 1 dari 5 itu dari yang itu UTS kemarin masih ada lagi yang dikeluarkan. Yang 4 dari, ya, ya. Grup WA semua ikut, ya.
Ya, bisa tanya di situ ya, nanti saya tulisan tangan saja tak potret gitu. Gitu ya. Oh ya, Mas Ziva ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya. Kita akhiri dan